Sulawesi Selatan, dengan ibu kota Makassar, salah satu daerah yang berada di Pulau Sulawesi yang terletak di bagian bawah Pulau Sulawesi. Selamat datang ke Ibu Makassar. Selamat datang di kota Daeng. Kota Makassar, sejak tahun 1971 hingga 1999 dikenal secara resmi sebagai Ujung Pandang. Ini merupakan kota terbesar di wilayah Indonesia Timur dan pusat kota terbesar ketujuh di Indonesia. Kota Makassar terletak di pesisir barat daya Pulau Sulawesi, menghadap Selat Makassar. Sebagian besar penduduk yang mendiami kota ini adalah suku Makassar atau Tumangkasarak yang paling dominan, serta pendatang dari orang-orang Bugis, Jawa, Mandar, Toraja, Sunda, Tionghoa, dan lainnya. Kota Makassar memiliki wilayah seluas 199,26 km persegi dengan jumlah penduduk sebesar 1.663.479 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 8.348 jiwa per kilometer persegi yang tersebar di 15 kecamatan dan 153 kelurahan. Bahasa yang digunakan di Kota Makassar yaitu Bahasa Makassar, Bahasa Bugis, Bahasa Melayu Makassar, dan Bahasa Indonesia. Makanan khas Makassar yang umum dijumpai di pelosok kota adalah coto Makassar, roti maros, jalang kote, basang, kue tori, palu butung, pisang hijau, sop saudara, dan sop konro. Kota Makassar memiliki mayoritas beragama Islam sebesar 87,19%, lalu diikuti agama Kristen Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Dan terdapat agama minoritas di Makassar yaitu Hindu sebanyak 0,14% dari jumlah penduduk yang ada di Makassar. Banyak budaya dan keunikan dari masyarakat Makassar, baik dari sisi keseharian maupun dalam aspek kehidupan global yang menyeluruh. Contohnya adalah siri atau harga diri, di mana orang Makassar sangat menjunjung tinggi konsep hidup ini. Siri diterapkan oleh masyarakat Makassar sebelum bertindak dan melakukan sesuatu. Adapun prinsip hidup yang dipegang oleh masyarakat Makassar yaitu Siri jinami mantang atalasari linoa punatenamo sirinu matemako kania kangami angga na olo-oloka. Perkataan ini selalu diyakini dalam menjalankan kehidupan sehari-hari mereka dan terbentuk menjadi budaya Siri Napace. Siri yang berarti rasa malu atau harga diri, sedangkan Pace yaitu PC yang berarti kokoh dalam pendirian. Masyarakat Makassar juga menjunjung tinggi rasa iba terhadap orang lain yang mengalami kesusahan ataupun kesulitan. Terdapat salah satu daerah di Makassar yang masih dekat dengan alam dan masih dekat dengan hukum adatnya. Daerah tersebut yaitu Bulukumba, di mana terdapat kabupaten bernama Kajang yang masyarakatnya sehari-hari menggunakan pakaian serba hitam, larangan memakai sendal, dan larangan menggunakan gadget. Hal tersebut menunjukkan kekuatan dan kesetaraan di kalangan masyarakat di daerah tersebut. Pada abad ke-16 hingga abad ke-17, Makassar menjadi pusat perdagangan yang dominan di Indonesia Timur, sekaligus menjadi salah satu kota terbesar di Asia Tenggara. Raja-raja Makassar menerapkan kebijakan perdagangan bebas yang ketat, di mana seluruh pengunjung ke Makassar berhak melakukan perniagaan di sana dan menolak upaya VOC untuk memperoleh hak monopoli di kota tersebut. Masyarakat Makassar menjalankan bisnis di wilayah mereka dengan memadukan tradisi budaya lokal, nilai-nilai komunal, dan prinsip-prinsip bisnis modern. Adapun beberapa cara yang dilakukan oleh masyarakat Makassar dalam menjalankan bisnis di wilayah mereka, yaitu dengan gotong royong atau bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks bisnis ini, hal ini tercermin dalam kolaborasi antar pemilik bisnis lokal, dukungan dari komunitas, dan pertukaran sumber daya untuk saling memajukan. Komoditi utama dari perdagangan di Makassar adalah rempah-rempah, beras,
jagung, kopi, kopra, kain tenun, kayu cendana, dan budak. Makassar memegang supremasi perdagangan dan berfungsi sebagai tempat pengumpulan barang-barang dagangan, terutama rempah-rempah, sebelum dikirim ke barat oleh pedagang-pedagang Melayu yang berpusat di Malaka. Terdapat nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Makassar untuk menjalankan bisnisnya, seperti istilah sipakatau, sipakainge, dan sipakalebi. Nilai yang pertama yaitu sipakatau, yaitu dalam membangun usaha haruslah berkata benar dan bersikap jujur. Hal ini merupakan sebagai salah satu modal membangun dan menjaga kepercayaan pelanggan, dan dengan keteguhan hati dalam menjalani setiap usaha yang dirintis, serta menumbuhkan sikap saling menghargai antara penjual dan pembeli. Nilai yang kedua yaitu sipakainge. Budaya sipakainge memiliki hubungan dalam nilai-nilai membangun usaha atau berwirausaha, yaitu berani mencoba sesuatu dan dalam menjalani usaha harus memiliki kerendahan hati dalam menerima segala kritik dan saran dari pelanggan. Kemudian dapat dijadikan sebagai masukan serta motivasi untuk lebih baik lagi ke depannya. Nilai yang terakhir yaitu sipakalebi. Dalam berwirausaha, budaya sipakalebi ini sangat relevan digunakan, yaitu ketika memberikan pujian dan apresiasi terhadap usaha orang lain dan tidak merendahkan setiap usaha orang lain yang dibangun, menjalin kerjasama dan kolaborasi yang baik untuk mendukung satu sama lain, serta saling mensukseskan usaha satu sama lain.